Halo Indonesia, hari ini kita menyaksikan begitu ramainya stand up komedi melebihi daripada stand up komedi oleh Cak Lontong. Apa stand up komedinya? Yaitu mengenai perkara di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, ya, yang menyidangkan perkara mengenai batas umur untuk calon presiden dan cawapres yang disinyalir menguntungkan seseorang. Ya bisa tidak, bisa tidak. Pagi-pagi kita diberikan tontonan yang begitu mengenakan, yang begitu membahagiakan karena semuanya ditolak. Hampir beberapa permohonan ditolak. Tapi, pemirsa, setelah kita menyaksikan, setelah makan siang, setelah makanan kita banyak dan berenergi, baru kita disaksikan dengan satu keanehan-keanehan dan satu keajaiban. Ajaib dong. Kenapa tidak ajaib? Dari alasan-alasan hukum yang diberikan semula, kita sangat rasional sekali, sangat masuk akal, baik dari segi ilmu pengetahuan ya maupun dari segi sosiologisnya ya. Saya membawa atau mencatat ya, atau memberikan beberapa catatan apa saja sih kejanggalan-kejanggalan dari putusan nomor 90 PUU 21 tahun 2023 itu. Ada beberapa catatan yang saya mungkin pemirsa bisa membuat kesimpulan sendiri. Perkara nomor 90 ini ya dilayangkan oleh seorang mahasiswa di Surakarta yang bernama Almas Saki Biru. Ya. Kejanggalan yang pertama, kejanggalan yang pertama bahwa dalam permohonannya yang dilakukan oleh pemohon, petitumnya itu adalah menyatakan bahwa pada pasal 169 huruf Q ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara tahun 2017 tahun 2017 nomor 182 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109 sebagaimana terakhir dirubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2022. Sengaja saya lengkapi dalam permohonannya, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 224 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6832. Bunyinya, sepanjang berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan ya atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Itu yang dimohonkan oleh pemohon. Tapi apa yang terjadi dalam putusannya? Apa yang terjadi dalam putusannya? Amar putusan dari Mahkamah Konstitusi menyatakan begini. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara RI nomor 6109 yang menyatakan ya berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, maka ini pasal 169Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya di sini ada kelebihan kalimat frasa. Itu dari mana? Yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Yang dipilih melalui pemilihan umumnya. Itu kelebihannya. Sedangkan dalam hukum acara, dimanapun hukum acara, itu tidak boleh melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon. Itu namanya ultra petita. Artinya kelebihan daripada yang dimohonkannya. Kenapa hakim tiba-tiba memberikan frasa melalui pemilihan umum? Ini adalah catatan yang janggal. Kenapa kok hakim konstitusi ini? Karena hakim yang mulia, yang negarawan, yang sudah mempunyai pengalaman, yang begitu banyak, udah doktor semua, profesor. Tapi kenapa memberikan putusan yang seperti ini? Itu catatan yang pertama, bahwa ini adalah ultra petita. Ya, ultra petita. Artinya, kalau ultra petita begini, ini adalah putusan tidak sah secara hukum atau batal secara hukum karena melebihi daripada yang dimintakannya. Ya, itu. Ya. Nah, kedua, bahwa hakim konstitusi menambahkan frasa dalam putusannya, dalam putusan itu. Seharusnya tidak boleh